Bayangkan, ribuan rudal meluncur ke langit Israel, pasukan Iran dan Yaman bergerak cepat, Suriah membuka jalur tempur, dan dunia menyaksikan. Inilah awal dari kehancuran yang telah lama diprediksi. Tapi, bagaimana semua ini bermula? Dan apa peran seorang anak Gaza dalam kisah ini? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Apakah Palestina akhirnya akan merdeka? Mari kita simak ceritanya. Langit Gaza sore itu berwarna jingga kemerahan, bukan karena senja yang indah, melainkan karena kobaran api yang melahap rumah-rumah. Asap hitam mengepul dari segala penjuru, dan bau mesiu bercampur darah memenuhi udara. Jeritan wanita dan anak-anak tak pernah berhenti, seolah menjadi musik harian yang sudah akrab di telinga warga. Kota ini sudah terlalu sering diluluhlantakkan, namun luka yang ditinggalkannya tak pernah jadi biasa. Di antara reruntuhan sebuah apartemen 4 lantai yang tinggal puing, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun menggenggam erat tangan ibunya yang sudah tak bernyawa. Wajahnya tertutup debu, matanya merah, bukan hanya karena debu yang menyesakkan, tetapi karena tangisan yang tertahan begitu lama. Namanya Yusuf. Ia baru saja kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. "Ibu, bangun, Bu. Yusuf lapar, kita masih harus ambil roti di dapur umum, kan?" Lirih Yusuf, mengguncang tubuh ibunya yang kaku. Darah mengalir dari sela-sela kepala perempuan itu, bercampur dengan pasir dan debu, menciptakan warna merah kehitaman yang menyayat hati. Seorang relawan medis berlari mendekat, menepuk bahu Yusuf dengan lembut. "Nak, kita harus pergi dari sini. Tempat ini tidak aman." Namun Yusuf hanya menggeleng. "Aku mau bawa ibu belum selesai baca Qurannya tadi pagi." Relawan itu terkejut. Matanya berkaca-kaca melihat bocah kecil itu yang tetap bertahan di antara puing, hanya karena cinta yang terlalu besar pada ibunya. Akhirnya ia merangkul Yusuf dan perlahan menariknya pergi, sementara tim lainnya membungkus tubuh sang ibu dengan kain putih seadanya. Beberapa jam kemudian, Yusuf duduk di sudut tenda pengungsian yang didirikan dari terpal lusuh. Di sampingnya, beberapa anak-anak lain menangis, sebagian memeluk boneka yang sudah tak utuh, sebagian lainnya hanya menatap kosong ke arah langit. Di antara mereka, tak ada yang benar-benar tahu apa arti damai. Mereka hanya tahu, hidup adalah tentang bertahan dari hari ke hari. Makan seadanya, tidur sambil mendekap takut, dan mendengarkan gemuruh bom di malam hari. Seorang pria tua dengan sorban lusuh duduk di samping Yusuf. Ia adalah Sheikh Ibrahim, guru agama yang setiap hari keliling dari tenda ke tenda untuk menghibur anak-anak yatim dengan kisah para nabi. "Yusuf, apakah kamu tahu kisah Nabi Ayub yang diuji dengan sakit dan kehilangan segalanya, namun tetap bersabar?" tanyanya perlahan. Yusuf mengangguk pelan. "Tapi Nabi Ayub kan masih bisa bicara dengan Allah." Aku cuma anak kecil, Sheikh, aku cuma bisa nangis." Sheikh Ibrahim tersenyum pahit, menahan air matanya sendiri. "Tangismu pun Allah dengar, nak. Bahkan, doamu yang lirih di malam hari bisa mengguncang arsinya." Yusuf menunduk. Air matanya menetes perlahan ke tanah yang kering dan keras. "Kalau begitu, bolehkah aku minta satu hal saja dari Allah?" "Tentu saja, nak. Minta apapun," jawab sang Sheikh, lembut. Yusuf memandang langit yang mulai gelap, lalu berkata lirih, "Ya Allah, kalau aku memang harus terus hidup di tengah perang, tolong, beri aku hati yang kuat. Tapi kalau aku boleh memilih, biarkan aku ikut ibu saja." Sheikh Ibrahim menangis. Tak ada jawaban yang lebih memilukan dari seorang anak yang lebih memilih kematian karena tak sanggup lagi hidup di tengah kehancuran. Tapi ia tahu, dari mulut bocah kecil itu keluar doa yang akan dicatat langit. Hari-hari berlalu. Yusuf kini membantu di dapur umum, membagikan roti kering kepada para pengungsi lain. Ia bekerja tanpa banyak bicara, namun sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. Seolah hatinya telah mengeras, tidak oleh kebencian, tapi oleh luka yang tak kunjung sembuh. Suatu malam, ketika roket Israel kembali menghantam dekat kamp, Yusuf tidak lagi gemetar seperti dulu. Ia hanya menatap nyala api di kejauhan, lalu berkata pada temannya, "Mungkin malam ini ada yang meninggal. Tapi mereka yang meninggal, mungkin lebih tenang daripada kita yang hidup." Temannya menatapnya dengan ketakutan. "Jangan bicara begitu, Yusuf. Kita masih harus bertahan." Yusuf hanya diam. Dalam hati, ia tetap berdoa. Tapi kini doanya lebih sederhana. "Ya Allah, jika Engkau memang ingin perang ini terus terjadi, maka kirimkanlah pertolongan-Mu. Jangan biarkan darah anak-anak terus tumpah sia-sia. Kirimkan keadilan dari langit,
sebelum bumi ini benar-benar tenggelam dalam nestapa. Di luar Gaza, dunia mulai melihat video Yusuf saat menangis di samping jenazah ibunya tersebar di media sosial dan viral. Banyak yang menangis, banyak pula yang marah. Tapi Yusuf tidak tahu apa-apa. Ia tidak punya internet, tidak punya ponsel, tidak tahu bahwa wajahnya kini dilihat oleh jutaan orang di seluruh dunia. Yang ia tahu hanyalah, malam ini ia akan tidur lagi tanpa ibu, tanpa cahaya, dan tanpa harapan yang pasti. Tapi di dadanya, ia tetap menyimpan satu hal, iman. Dan di dadanya pula, tersimpan sebuah janji kecil, jika aku masih hidup, maka hidupku akan aku persembahkan untuk negeri ini. Kabut asap masih menari-nari di atas puing-puing bangunan yang tak lagi dikenali bentuknya. Gaza berubah menjadi kota hantu, tapi denyut kehidupan belum berhenti. Di tengah tenda-tenda pengungsian, suara anak-anak tetap terdengar, meski lemah dan kadang dibungkam rasa lapar. Yusuf, dengan baju lusuh dan kaki telanjang, tetap menjalani hari dengan pasrah. Tak ada yang ia kejar selain bisa bertahan sampai esok. Namun, di luar Gaza, angin perubahan mulai berembus. Dunia yang selama ini diam seperti patung, kini mulai terusik. Semua bermula dari satu video berdurasi 1 menit 30 detik, rekaman Yusuf menangis memeluk jenazah ibunya, direkam diam-diam oleh seorang relawan asing dan diunggah ke media sosial. Video itu menembus batas, masuk ke berbagai media besar dunia, CNN, BBC, Al Jazeera, bahkan media di Rusia, Jerman, dan Australia. Di sebuah kamar hotel di Yerusalem, seorang jurnalis perempuan dari Inggris, Emily Charter, menatap layar laptopnya dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah 8 tahun menjadi koresponden perang, meliput banyak konflik, tapi rekaman Yusuf mengguncang sisi terdalam jiwanya. Emily memutar ulang video itu. "Ibu, bangun, Yusuf lapar," suara bocah itu menggemakan luka yang lebih dalam daripada peluru manapun yang pernah ia dengar. Emily menghela napas panjang dan menutup laptopnya. Ia berdiri, meraih jaket pelindung bertuliskan press, lalu berkata kepada asistennya, "Kita ke Gaza sekarang." Asistennya, Hamid, terkejut. "Itu sangat berbahaya, Emily. Israel baru saja menjatuhkan bom dekat perbatasan Rafah. Mereka tidak segan menembaki mobil jurnalis." "Tapi kita tak bisa diam, Hamid. Aku sudah terlalu lama hanya menulis dari balik layar. Sekarang aku mau melihat sendiri. Aku mau tahu siapa anak itu. Aku mau tunjukkan ke dunia bahwa ini bukan konflik biasa. Ini pembantaian." Perjalanan Emily ke Gaza adalah perjalanan melawan batas dan rasa takut. Lewat jalur Rafah yang sempit, dengan pengawalan seadanya dari relawan lokal, ia akhirnya berhasil masuk ke kawasan pengungsian tempat Yusuf tinggal. Suasana kamp begitu sunyi, hanya diselingi suara batuk-batuk anak kecil dan sesekali letupan senjata di kejauhan. Ketika Emily akhirnya bertemu Yusuf, bocah itu sedang duduk sendirian, menggambar sesuatu di atas tanah berdebu. Emily mendekat perlahan, menunduk, lalu berkata dalam bahasa Arab yang patah-patah, "Kamu Yusuf." Yusuf mengangguk pelan tanpa menoleh. "Aku melihat videomu, aku datang dari jauh untuk bertemu kamu." Yusuf menoleh perlahan, menatap perempuan itu dengan mata yang tajam namun lelah. "Kenapa? Kamu mau ambil fotoku juga? Supaya kamu bisa dapat uang dari wajah anak yatim." Emily terdiam. Sakit. Tapi ia tahu Yusuf benar. Dunia sudah terlalu sering menjadikan penderitaan Gaza sebagai komoditas. Tapi ia berbeda. Ia ingin membawa suara Yusuf ke tempat yang paling tinggi, ke hati nurani manusia. "Aku tidak ingin mengambil apapun darimu, Yusuf. Aku hanya ingin dunia mendengar kamu. Bukan lewat angka, bukan lewat data, tapi lewat kisahmu." Yusuf terdiam sejenak, lalu menunjuk langit. "Kalau kamu memang mau bantu, bilang ke dunia, kami bukan teroris. Kami hanya ingin hidup." Beberapa hari kemudian, artikel Emily tayang di halaman depan surat kabar The Guardian, dengan judul besar, "Aku bersaksi, ini bukan perang, ini genosida." Artikel itu menyulut dunia. Demonstrasi terjadi di London, Berlin, Paris, dan Toronto. Ratusan ribu orang turun ke jalan membawa poster bergambar Yusuf dan tulisan, "Save Gaza, Save Humanity." Pemerintah Kanada, yang selama ini diam, mulai membuka suara. Perdana Menteri mereka, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan langsung, berkata tegas, "Kami tidak bisa lagi menutup mata terhadap penderitaan warga Gaza. Pengakuan terhadap negara Palestina bukan lagi pilihan moral, tapi kewajiban kemanusiaan." Di Berlin, Kanselir Jerman membuat pernyataan mengejutkan, "Kami punya sejarah kelam, dan karena itu, kami tahu bagaimana bentuk genosida.
Apa yang dilakukan Israel hari ini tidak bisa dibenarkan. Bahkan Australia, yang selama ini menjadi sekutu dekat Amerika Serikat, menyatakan dukungan terbuka terhadap kemerdekaan Palestina. Namun, di belahan dunia lain, kemarahan menyala. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pidatonya di Texas, mengutuk negara-negara yang mendukung Palestina. Kalau mereka mengakui negara teroris itu, maka saya akan menaikkan tarif ekspor mereka, memutus bantuan, dan bahkan menutup akses mereka ke pasar kami. Tapi dunia tak takut lagi. Ketika kemanusiaan berbicara, uang dan politik tak lagi berarti. Dunia mulai bersatu, bukan karena kepentingan, tapi karena kebenaran yang terlalu lama dikubur. Kembali ke Gaza, Yusuf sedang mendengarkan radio lusuh yang ditemukan di puing sekolahnya. Suara berita samar terdengar, menyebutkan bahwa PBB akan mengadakan sidang umum khusus bulan September untuk membahas pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Yusuf tak sepenuhnya paham politik, tapi ia tahu satu hal, dunia akhirnya melihat mereka. Ia tersenyum kecil, untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi. Bu, dunia akhirnya tahu. Doa kita, mungkin, sedang dikabulkan Allah. Namun di balik senyumnya, langit Gaza tetap gelap. Di kejauhan, pesawat tempur kembali melintas rendah. Dan Yusuf tahu, perjuangan ini belum selesai. Dari kejauhan, kota Qom di Iran tampak tenang dalam selimut malam, namun di dalam sebuah ruangan kecil di pusat pendidikan Islam, terjadi percakapan yang akan mengubah arah sejarah. Seorang ulama tua bernama Sayyid Ali Murtado duduk bersila di hadapan puluhan santrinya. Wajahnya teduh, berjanggut putih dan mengenakan jubah hitam yang telah lusuh dimakan waktu. Ia telah menjadi saksi hidup berbagai perang, namun tak pernah melihat kondisi Palestina seburuk ini. Di tangannya tergenggam selembar koran dari Beirut, menampilkan foto Yusuf yang tengah menangis memeluk jenazah ibunya. Di bawahnya tertulis judul tebal, Anak Gaza Memanggil Dunia Islam. Sayyid Ali memandang para santrinya, lalu berkata dengan suara bergetar, apakah kalian tahu apa yang terjadi jika dunia Islam tetap diam? Setiap tangisan anak Palestina adalah pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita di hari kiamat. Seorang santri muda mengangkat tangan, suaranya lantang, apakah ini saatnya jihad, Sayyid? Sayyid Ali terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Malam itu, seruan jihad bergema dari mimbar ke mimbar, dari pesantren ke pesantren, dari rakyat ke pemerintah. Iran, yang selama ini hanya mengirimkan bantuan senjata secara diam-diam, kini mulai terbuka dalam sikap. Militer mulai disiagakan. Garda Revolusi Islam mempersiapkan skenario besar. Di Yaman, kondisi tak kalah bergejolak. Kelompok Houthi yang telah lama melawan koalisi Saudi kini memusatkan perhatian ke Palestina. Seorang komandan pasukan, Abu Qasim, berdiri di depan pasukan elit berseragam loreng dengan sorban merah di kepala mereka. Selama bertahun-tahun kita bertahan dari serangan drone dan kelaparan. Tapi rakyat Gaza tidak pernah menyerah, walau tanah mereka dikepung dari semua arah. Kini saatnya kita mengalihkan rudal-rudal kita ke tempat yang benar, ke jantung kezaliman. Para prajurit meneriakkan takbir. Gudang senjata bawah tanah dibuka, rudal-rudal jarak menengah dibersihkan dan disiapkan. Drone-drone buatan lokal mulai dikalibrasi dengan titik koordinat baru, Tel Aviv, Haifa, dan pangkalan militer di selatan Israel. Seorang teknisi muda bertanya pada komandannya, apakah kita benar-benar akan menyerang Israel langsung? Abu Qasim menjawab, bukan soal menyerang duluan. Ini soal menunjukkan bahwa darah Palestina adalah darah kita juga. Bahwa setiap anak yang gugur di Gaza adalah anak kita. Sementara itu, di Damaskus, Suriah yang telah lama berperang dengan dirinya sendiri, mulai bersatu dalam satu tekad baru. Presiden Suriah mengundang para pemimpin militer, para pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan rahasia itu, hadir pula Farid Hayyam, seorang mantan tentara yang telah lama mengundurkan diri setelah kehilangan istrinya dalam serangan Israel di Damaskus 5 tahun lalu. Ia kini menjadi pengusaha kecil, namun luka batinnya belum sembuh. Aku tidak tahu apakah negara ini masih punya kekuatan untuk bertempur, kata Farid. Tapi jika kalian benar-benar bersiap melawan Israel, izinkan aku bergabung kembali. Panglima militer tersenyum tipis. Kami tidak pernah melupakanmu, Farid. Dan sekarang, kami membutuhkanmu lebih dari sebelumnya. Farid menatap jauh ke jendela, ke arah langit yang masih kelabu. Aku kehilangan cinta hidupku karena Israel. Kini, izinkan aku menebusnya dengan darahku sendiri. Kabar bahwa Iran, Yaman, dan Suriah mulai bersatu terdengar hingga ke Gaza. Masyarakat Palestina mendengar berita itu seperti mendengar kabar kemenangan.
Meskipun rudal masih berjatuhan, ada senyum di wajah para pengungsi. Ada harapan baru yang muncul dari puing-puing. Yusuf, kini berusia 13 tahun, mulai belajar menjadi relawan medis. Ia mengangkat tubuh-tubuh terluka, membalut luka anak-anak, dan mengantar makanan ke tenda-tenda. Saat ditanya oleh wartawan lokal mengapa ia memilih menjadi relawan di usianya yang masih muda, jawabannya membuat banyak orang terdiam. Dulu aku hanya ingin mati menyusul ibuku. Tapi sekarang, aku ingin hidup, karena kalau aku mati, siapa yang akan bercerita tentang kami kepada dunia? Di dunia maya, tagar United for Gaza menjadi trending global. Anak muda dari Turki, Pakistan, Malaysia, Indonesia, bahkan Brasil mulai membuat kampanye penggalangan dana dan petisi dukungan terhadap perjuangan Palestina. Masjid-masjid di berbagai negara Islam mulai menggelar doa kunut nazilah setiap malam. Gema takbir mengguncang langit malam, dan untuk pertama kalinya sejak lama, umat Islam merasa bersatu. Namun di Israel, situasi semakin mencekam. Pemerintahan Netanyahu mulai gelisah. Pasukan cadangan dipanggil. Tank-tank mulai digeser ke perbatasan utara dan selatan. Pusat-pusat komando dibanjiri laporan, Iran mengaktifkan rudalnya. Houthi mengarahkan drone ke Tel Aviv. Suriah memindahkan pasukan ke dataran Golan. Seorang jenderal Israel mendatangi Netanyahu dan berkata, "Tuan Perdana Menteri, kita dikepung." Netanyahu menggertakkan gigi. Kalau mereka pikir bisa menyentuh Israel tanpa konsekuensi, mereka salah. Mereka akan kita hancurkan satu persatu. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, suara sirene peringatan berbunyi lebih lama dari biasanya. Dan di langit utara Israel, titik-titik cahaya mulai bermunculan, melesat cepat, seperti hujan api yang akan turun ke bumi. Langit Gaza malam itu lebih gelap dari biasanya. Bintang-bintang seperti enggan menampakkan dirinya. Angin gurun berhembus membawa debu dan bau kematian. Namun, di balik pekatnya malam, terdengar suara-suara lirih yang terus menggema dari tenda-tenda pengungsian, dari reruntuhan masjid, hingga ke ganggang sempit yang hanya tinggal puing. Suara yang tak pernah berhenti, suara yang selalu naik ke langit meski tak selalu didengar manusia, doa. Yusuf duduk bersimpuh di sisi seorang anak laki-laki yang baru saja kehilangan kakinya karena ledakan bom. Bocah itu menangis tertahan, menggigit ujung selimut kotor untuk meredam jeritnya. "Kenapa aku nggak mati saja, Kak Yusuf?" lirihnya sambil menatap kosong ke arah langit-langit tenda. Yusuf menahan air matanya. Ia mengusap kepala bocah itu pelan. "Karena mungkin Allah masih ingin kau hidup, untuk jadi saksi. Mungkin suatu hari kau akan melihat negeri ini merdeka. Dan saat itu datang, kau akan tahu bahwa semua luka ini tidak sia-sia." Bocah itu terdiam. Lalu bertanya, "Kalau begitu, kamu yakin Palestina bakal bebas?" Yusuf menarik napas dalam. "Aku tidak tahu kapan. Tapi aku yakin, Allah tidak akan biarkan darah ini tumpah terus tanpa balasan." Di luar tenda, ribuan pengungsi berkumpul dalam kegelapan. Tak ada listrik, tak ada pengeras suara. Hanya imam yang berdiri di tengah kerumunan, dengan suara parau yang mengguncang jiwa. "Allahu Akbar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastagfiruka." Doa kunut nazilah dibacakan dengan suara tangis. Tangisan anak-anak, tangisan ibu-ibu yang kehilangan, tangisan laki-laki yang terlalu lama menahan pilu. Mereka merapal doa sambil menengadahkan tangan ke langit, seakan percaya bahwa langit yang kelam akan mendengar lebih baik daripada dunia yang tuli. Di sisi lain Gaza, seorang nenek tua bernama Maryam yang lumpuh, duduk di kursi roda sambil menggenggam Al-Quran kecil yang mulai rapuh di tangannya. "Ya Rob, aku sudah tua, aku sudah lemah, tapi jangan cabut nyawaku sebelum aku lihat tentaramu turun menggempur kezaliman ini." Sementara itu, dunia mulai melihat tanda-tanda yang tak biasa. Di Tel Aviv, terjadi pemadaman listrik besar-besaran. Seluruh kota mendadak gelap. Lalu disusul dengan suara ledakan yang tidak berasal dari serangan luar, melainkan dari dalam tanah. Saluran bawah tanah militer Israel meledak misterius, menyebabkan 2 pangkalan rahasia lumpuh. Di Haifa, air laut tiba-tiba surut secara tak biasa. Warga sekitar panik dan berhamburan ke daratan tinggi, takut akan tsunami. Beberapa orang menyaksikan hal ganjil, ribuan burung camar berputar-putar di langit tanpa arah, seakan gelisah. Seorang rabi tua di Yerusalem berkata di televisi lokal, "Ini bukan fenomena alam biasa. Langit sedang berbicara. Mungkin, kita telah melewati batas yang tak seharusnya dilewati." Sementara itu, Emily, jurnalis asal Inggris, masih bertahan di Gaza bersama tim relawan. Ia merekam malam-malam penuh doa rakyat Palestina dan mengunggahnya ke akun media sosialnya. Salah satu videonya menjadi viral,
Seorang anak kecil berdiri di atas puing rumahnya sambil mengangkat tangan ke langit, berkata, "Ya Allah, kalau memang dunia sudah tuli, maka biarkan langit yang membalas." Video itu ditonton lebih dari 40 juta kali dalam 48 jam. Tokoh-tokoh dunia mulai angkat suara. Selebriti, aktivis, bahkan pemimpin agama dari berbagai negara mulai menyuarakan bahwa perang ini bukan lagi persoalan politik, ini persoalan iman dan nurani. Di perbatasan utara Israel, pasukan militer mulai panik. Radar-radar mereka menangkap gerakan dari Lebanon, Suriah, dan Iran. Serangan belum benar-benar terjadi, tapi tekanan psikologis melumpuhkan moral tentara. Seorang perwira militer Israel mengeluh, "Kami tak tahu dari mana mereka akan menyerang duluan. Iran? Yaman? Suriah? Atau semua sekaligus?" Di markas besar Tel Aviv, Netanyahu duduk gelisah, keningnya berkerut. "Kita dikepung. Tapi kita tidak boleh terlihat takut. Kirim pesan ke Washington. Kita butuh lebih banyak sistem pertahanan." Namun jawaban dari Gedung Putih tidak secepat biasanya. Sejak negara-negara Eropa menyatakan mendukung Palestina, Amerika mulai mengalami tekanan internal. Demonstrasi pecah di Chicago, New York, dan Los Angeles. Dukungan publik Amerika terhadap Israel mulai goyah. Sementara itu, rudal pertama dari Yaman berhasil menjangkau wilayah Eilat di selatan Israel. Meskipun dihancurkan oleh Iron Dome, suara ledakannya membuat kepanikan luar biasa. Di Gaza, Yusuf mendengar suara itu dari kejauhan. Ia menatap ke langit dan tersenyum kecil. Doa-doa itu mulai dijawab, bisiknya. Namun, Yusuf tahu bahwa kemenangan bukan datang dari kekuatan senjata semata. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana setiap malam para orang tua di Gaza menangis dalam sujud mereka, bagaimana anak-anak terus menghafal Al-Quran di bawah tenda, bagaimana para pemuda tetap menjaga masjid meski tanpa listrik dan air. "Yang menjaga kami bukan roket," kata Yusuf suatu hari kepada Emily. "Yang menjaga kami adalah doa, adalah sabar, adalah janji Allah." Emily menatap Yusuf dengan takjub. "Apa kamu tidak takut dengan kematian?" Yusuf menatap matanya dan menjawab tenang, "Kami hidup berdampingan dengan kematian sejak lahir. Tapi kami lebih takut jika hidup kami tidak punya arti." Malam itu, Gaza tidak hanya diterangi ledakan, tapi juga cahaya iman dari hati-hati yang tidak menyerah. Gema takbir mengguncang bumi. Dan dari kejauhan, dari radio kecil yang masih berfungsi, terdengar suara seorang mufti dari Al-Azhar berkata, "Palestina bukan hanya tanah yang dijajah. Ia adalah amanah umat. Dan hari ini, langit memberi tanda bahwa janji Allah itu nyata." Langit Gaza belum kembali biru. Suara dentuman bom masih terdengar di kejauhan, seolah-olah bumi tak pernah diberi waktu untuk tenang. Namun di balik kehancuran itu, muncul semangat baru yang belum pernah menyala seterang ini. Dunia Arab yang selama ini terpecah, mulai menemukan satu titik temu, Palestina. "Apakah kamu mendengar kabar itu, Ayah?" tanya Ahmad, bocah 11 tahun yang matanya sudah terlalu akrab dengan puing-puing dan jenazah. Kata guru di sekolah darurat, "Hari ini Iran dan Yaman menyatakan siap kirim pasukan. Mereka tak akan diam saja melihat kita dibantai terus-menerus." Ayah Ahmad, Hamzah, hanya bisa mengangguk. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena haru. "Ini baru awal, anakku. Allah sedang menunjukkan bahwa doa-doa kita tidak pernah sia-sia." Satu persatu hati mulai tergerak. Di Teheran, ribuan orang turun ke jalan. Bukan untuk memprotes pemerintah, tapi untuk menuntut pengiriman pasukan ke Gaza. Imam besar yang selama ini memilih diam, kini berdiri di podium dan menyeru lantang. "Kami bukan hanya akan mengirim senjata, tapi darah dan nyawa kami untuk Gaza. Cukuplah sudah Israel menari di atas jasad anak-anak Muslim." Hal yang sama terjadi di Damaskus dan Sana. Kota-kota yang dulunya hancur karena perang saudara kini justru menjadi tempat berkumpulnya para pejuang yang siap menyatu dalam satu barisan. Sementara itu di Yerusalem, Benyamin Netanyahu mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Dia memanggil para jenderalnya dan menunjuk peta wilayah. Mereka datang dari semua arah. Iran dari timur, Suriah dari utara, Yaman dari selatan, dan Palestina dari dalam. "Kita sedang dikepung." Seorang jenderal senior menunduk, "Tuan, sistem pertahanan kita tidak akan sanggup menahan jika semua negara itu bergerak serentak. Bahkan Iron Dome tidak bisa menangkap ratusan rudal yang ditembakkan sekaligus." Dalam ruang sempit bawah tanah Gaza, sekelompok anak muda sedang menyiapkan kamera dan mikrofon. Mereka bukan wartawan, tapi pejuang kebenaran yang ingin menyuarakan harapan dari balik reruntuhan. "Saudaraku di seluruh dunia, kami tidak meminta bantuan makanan, kami tidak minta uang.
Kami hanya minta satu, suara kalian. Jangan diam. Diam kalian adalah bensin bagi bom-bom yang menimpa kami, kata Amina, seorang mahasiswi teknik yang kini menjadi jurnalis lapangan. Video itu viral dalam hitungan jam. Hashtag Gazawi Resist menjadi trending di 23 negara. Bahkan selebriti dunia mulai berani angkat suara. Saya tidak bisa diam saat anak-anak dibunuh atas nama pertahanan diri, tulis seorang aktor Hollywood yang selama ini netral. Di Jakarta, ratusan ribu umat Islam memenuhi Monas, mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan takbir. Ulama-ulama besar bersatu di atas panggung. Bumi ini tak akan tenang selama kezaliman dibiarkan. Hari ini kita tidak mengangkat senjata, tapi kita angkat doa. Dan ingat, doa yang lahir dari hati yang hancur, lebih dahsyat dari misil apapun. Di Makkah dan Madinah, para jamaah umrah dan haji mulai menambahkan satu doa di setiap sujud mereka, Ya Allah, bebaskan Gaza, muliakan Palestina, turunkan pertolonganmu dari langit. Kabar bersatunya kekuatan Arab dan Islam membuat rakyat Gaza kembali bersemangat. Sekolah darurat dibangun kembali dengan kayu seadanya. Masjid-masjid menggelar pengajian, meski hanya diterangi lilin. Seorang guru berkata pada murid-muridnya, kalian adalah generasi yang akan menyaksikan kemenangan. Karena ketika dunia bersatu dalam doa dan tekad, maka tidak ada tembok pun yang bisa menghentikan kebenaran. Di dalam hati setiap orang Palestina, mulai tumbuh sebuah keyakinan bahwa malam panjang ini akan segera berganti fajar. Jika ini harus menjadi perang terakhir kami, maka biarlah perang ini menjadi yang menentukan. Karena kami tidak ingin anak cucu kami hidup di bawah bayang-bayang ketakutan selamanya, ujar Abu Ziyad, seorang kakek berusia 74 tahun yang masih membawa senapan tua peninggalan Intifada pertama. Sementara itu di markas PBB, suasana mulai berubah. Perancis, Jerman, Inggris, dan Kanada secara resmi menyatakan dukungan untuk pengakuan kemerdekaan Palestina. Australia menyusul, mengejutkan semua pihak. Donald Trump yang masih punya pengaruh besar di Washington segera mengamuk. Ia menekan negara-negara sekutunya. Jika kalian mengakui Palestina, maka ekspor kalian ke Amerika akan kami naikkan pajaknya 3 kali lipat. Namun dunia tak lagi takut. Mereka sudah melihat terlalu banyak kuburan anak-anak, terlalu banyak rumah hancur, terlalu banyak luka yang tak bisa dijahit dengan politik diplomatik. Pemimpin Jerman menjawab dengan tenang namun tegas, kami lebih memilih berada di pihak kemanusiaan daripada berpihak pada kekuasaan yang membunuh harapan. Doa bersama dilakukan di Gaza. Dari balita hingga orang tua, mereka berlutut, memohon pertolongan yang tak terlihat tapi diakini. Wahai langit, turunkan keadilan. Wahai bumi, tegakkan kebenaran. Dan wahai umat manusia, bangkitlah sebelum terlambat. Malam itu, Gaza bukan sekadar kota yang tertutup kegelapan akibat blokade listrik. Ia telah menjadi tempat suci bagi jutaan doa yang naik ke langit, doa dari para ibu yang kehilangan anak, dari anak-anak yang kehilangan rumah, dari para lelaki yang kehilangan tanah kelahiran dan harga dirinya sebagai manusia merdeka. Namun kali ini, doa-doa itu tak hanya dikirim dari puing-puing Gaza. Seluruh dunia Islam telah bersatu dalam satu suara, satu isakan, satu kalimat, Ya Allah, menangkan Palestina. Di Masjid Al-Aqsa, meski penjagaan militer Israel diperketat, ribuan jamaah tetap nekat menggelar sholat malam. Mereka menunduk dengan tubuh gemetar, bersujud lebih lama dari biasanya, dan menangis dalam bisikan takbir dan istighfar. Seorang ulama Palestina yang telah beruban berdiri di tengah mereka, suaranya serak namun mengguncang. Wahai umat Muhammad, langit akan terbuka ketika bumi tak sanggup lagi memeluk darah kita. Jangan berhenti berdoa, karena doa bukanlah pelarian, doa adalah senjata. Di Jeddah, seorang perempuan Arab Saudi yang dulunya pengusaha sukses menjual semua perhiasannya, membagikan hasilnya untuk dikirim sebagai bantuan kemanusiaan ke Gaza. Saat ditanya media mengapa ia melakukan itu, ia hanya menjawab dengan mata berkaca. Apa gunanya berlian jika anak-anak Palestina hanya punya batu untuk melindungi diri? Di Yaman, pemuda-pemuda yang sebelumnya bertempur antar faksi kini berbaikan. Mereka saling memeluk sambil berteriak. Hari ini kita bukan lagi Syiah atau Sunni. Kita satu, Mujahid Palestina. Fenomena ini mencengangkan banyak analis politik dunia. Barat yang selama ini memandang Timur Tengah sebagai ladang konflik, kini melihat kekuatan persatuan yang tak pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Persatuan yang lahir bukan karena perjanjian politik, tapi karena luka yang sama, karena darah yang sama, karena keyakinan yang sama bahwa Allah tidak akan membiarkan kezaliman terus berdiri. Di markas militer Israel, sinyal ini menjadi peringatan serius. Para jenderal mulai mempertanyakan taktik mereka.
Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, moral tentara mereka mulai goyah. Puluhan tentara muda menolak diperintahkan masuk ke Gaza, takut melihat langsung penderitaan yang mereka sebabkan. Aku tak bisa lagi tidur malam setelah melihat bayi tanpa kaki di rumah sakit Han Younis, ujar salah satu tentara Israel yang akhirnya membelot. Sementara itu, suara bom-bom dari langit masih menghantam rumah-rumah warga Gaza. Namun yang berbeda kali ini adalah cara mereka menyambutnya. Tak ada lagi tangis ketakutan, yang ada hanya keteguhan. Fatimah, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun, kehilangan seluruh keluarganya dalam satu serangan. Saat ditemui oleh relawan dari luar negeri, dia justru tersenyum tipis dan berkata, "Mereka pikir dengan membunuh keluarga kami, mereka membunuh semangat kami. Mereka salah. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami hidup, dan kami akan terus hidup." Doa menjadi nafas baru bagi rakyat Palestina. Di tenda-tenda pengungsian, orang-orang berkumpul bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk melantunkan Al-Quran. Seorang hafidz kecil berusia 12 tahun memimpin tilawah sambil menahan lapar. Ayat yang dibacanya membuat semua terdiam. Janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Malam terus berputar. Namun di langit yang hitam, bintang-bintang seperti lebih terang dari biasanya. Seolah alam pun mulai memberi tanda bahwa sebuah keajaiban sedang disiapkan. Di pangkalan militer Hizbullah di Lebanon, pemimpin mereka menyampaikan pernyataan. Kami tidak akan hanya berdiri di perbatasan dan melihat. Jika satu lagi anak Palestina terbunuh, kami akan menyeberang. Dan kalian tahu, jika kami bergerak, perang bukan lagi satu arah. Israel mulai panik. Amerika Serikat yang selama ini membela mati-matian akhirnya mulai melakukan kalkulasi ulang. Di dalam Kongres, suara-suara oposisi mulai muncul. Para anggota parlemen muda menuntut transparansi atas dana miliaran dolar yang diberikan ke Israel sementara rakyat Amerika sendiri menderita inflasi dan pengangguran. Salah satu anggota Kongres Muslim berdiri dan berteriak, "Berapa banyak lagi anak yang harus mati agar kita bisa menyebutnya genosida? Jika kita terus diam, sejarah akan menulis nama kita sebagai pengecut." Kembali ke Gaza, di tengah reruntuhan masjid yang baru saja dibom, puluhan orang berkumpul. Mereka bukan ingin membangun ulang masjid itu, karena tak ada cukup batu dan semen. Mereka hanya ingin sholat, di tempat yang sama, dengan arah yang sama, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Imam tua yang memimpin salat itu menangis dalam doanya. "Ya Allah, Engkau telah membakar hati kami dengan kehilangan. Engkau telah menyaksikan kami tak punya apa-apa kecuali keyakinan kepadamu. Maka hari ini, ya Allah, turunkanlah pertolongan-Mu. Bukan karena kami pantas, tapi karena Engkau Maha Adil." Doa itu menggema ke seluruh langit. Di waktu yang hampir bersamaan, ribuan doa yang sama juga dipanjatkan di Indonesia, Turki, Pakistan, Maroko, hingga Bosnia. Langit malam terasa lebih berat, seolah-olah ia sedang menahan air mata dari seluruh umat manusia yang lelah melihat penderitaan tanpa akhir. Gema ledakan masih terdengar meski malam telah larut. Asap hitam mengepul dari reruntuhan bangunan yang tak lagi berbentuk. Di antara puing-puing, terdengar sayup-sayup suara takbir, tangis, dan jeritan duka yang tak berkesudahan. Gaza, yang dulu ramai oleh anak-anak yang berlarian di gang sempit, kini sunyi, hening, dan penuh luka. Namun dari luka itu, dunia terbangun. Kesadaran global menyala dari hati yang tersayat. Satu persatu negara besar yang sebelumnya bungkam, kini mulai bersuara lantang. Mereka tidak lagi bisa menutup mata melihat penderitaan yang tak masuk akal. Prancis, Kanada, Jerman, Australia, dan bahkan beberapa negara Eropa Timur mulai bergerak mengakui kemerdekaan Palestina. Bukan hanya sebagai bentuk politik, tetapi sebagai bentuk kemanusiaan. Benyamin Netanyahu terpukul oleh gelombang reaksi internasional. Di dalam negeri, rakyat Israel pun mulai terpecah. Demonstrasi pecah di Tel Aviv, menyerukan akhir dari perang yang tak kunjung berhenti. Sementara di luar negeri, pemimpin-pemimpin Arab, dengan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya, bersatu. Iran, Yaman, Suriah, dan Hizbullah di Lebanon membentuk poros perlawanan yang tidak hanya mengandalkan senjata, tapi juga solidaritas dan semangat keadilan. Di tengah reruntuhan Gaza, seorang ibu menggenggam tangan anaknya yang tak bernyawa. Ia menatap ke langit, mengangkat tangannya dan berdoa dengan suara yang gemetar namun penuh keyakinan. "Ya Allah, jika ini jalan menuju kemerdekaan kami, aku rela kehilangan segalanya. Tapi jangan biarkan darah ini tumpah sia-sia."
Dan langit seolah menjawab. Hujan turun perlahan, membasuh debu perang dan darah yang membasahi tanah. Hujan yang membawa harapan, bahwa dari kehancuran, akan tumbuh kembali kehidupan. Bahwa dari kegelapan, akan lahir cahaya perjuangan. Perang ini belum berakhir, tapi dunia kini sudah berbeda. Ketika hati nurani kembali berbicara, saat kebenaran tidak lagi dikalahkan oleh propaganda, maka kemenangan tinggal menunggu waktu. Palestina mungkin belum sepenuhnya merdeka hari ini. Tapi semangatnya telah menyebar, membakar jiwa-jiwa yang tertindas di seluruh dunia. Dan saat-saatnya tiba, ketika lonceng kemenangan berdentang, ketika kibaran bendera Palestina berkibar bebas di Al-Quds, maka dunia akan mengingat hari ini. Hari di mana semuanya dimulai. Hari ketika Gaza tidak hanya menjadi lambang penderitaan, tapi juga mercusuar perlawanan. Hari ketika Allah menunjukkan bahwa keadilan, walau tertunda, tidak pernah gagal datang pada waktunya. Sampai saat itu datang, tetaplah yakin. Karena kemenangan, sekecil apapun, selalu dimulai dari keyakinan yang besar. Semoga Allah selalu menjaga saudara-saudara kita di Palestina, menguatkan mereka, dan menurunkan balasan atas kezaliman yang Israel telah lakukan. Teruslah berdoa, bersuara, dan jangan pernah lelah berharap pada pertolongan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.